Ini anggur yang paling super power ya. Kekuatan si tangkai ber ini menempel di tangkainya tuh. Ini berat loh. Itu. Dan ini teman-teman, dari beberapa varietas anggur yang ada di kebun Om Fajri Asgo Green, kita coba compare ya. Compare pertama-tama kita compare dari size. Bisa dilihat coba. Nah, ini yang pertama adalah Alliadora. Ini kalau bicara size ini udah masuk kategori anggur produksi komersial banget, jelas ini. Ini. Dan dari daya ketahanan itu luar biasa, tadi sampai saya angkat-angkat begini. Tuh, dia nggak copot. Kekuatan di tangkainya luar biasa. Kalau ini dia Babon Parte. Ini besar banget nih dia nih. Nah, dia masih keluarga Talisman juga ya kalau nggak salah ya. Besar banget. Ini dia genjah banget. Ini bisa, ini di Jakarta ya. Di Jakarta ini bisa dilihat kayak begini. Di Jakarta, gimana di lokasi yang dataran tinggi atau yang suhu udaranya lebih sejuk, pasti bisa 2 kali lipat lebih besar dari ini. Seperti yang ada di gambar Google itu, di compare sama telur bisa jadi. Adalah ini. Kayak gitu. Ini besar banget, besar banget. Ini Zuraflonok. Nah, kalau Zuraflonok ini varian andalan di Bandung. Kalau di Virisco itu ini juga anggur yang paling direkomendasi banget ini. Bicara tekstur, dia bener-bener dense gitu. Dense itu seperti karakternya Basanti, Taldun kayak gitu, Angelica. Jadi yang bener-bener pulen, berteksturnya itu padat, sedikit air dan berdaging gitu. Jadi kalau kita lihat dari fisiknya dia kayak berotot gitu, berurat. Dan ini dia juga udah full ripen. Tadi saya panen buat icip-icip doang, ini di sini buat kita compare aja. Dan ini Red Rose. Nah, Red Rose ini varian yang saya sebut tadi, varian yang wajib tanam lah, karena buat para pemula ini salah satu anggur yang saya rekomendasi. Karena selain genjah, terus bunch-nya itu bagus, terus range vigoritasnya itu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kan kita tanam hari ini, beberapa bulan itu sudah cepat banget kekuatan dia dalam bertumbuhnya sangat kuat kayak gitu. Jadi cocok buat teman-teman yang baru mau nanam anggur ya, saya rekomendasi ya ini Red Rose. Selain itu dia genjah banget, jangankan dipotong pucuk, potes pucuk aja dia ngeluarin bunga terus kayak gitu. Dan dia anggur yang salah satu karakter anggur yang abis kita pangkas, kalau kita potes lagi dia masih mampu untuk bertingkat terus. Saking genjahnya, memang kalau kita dari baca literasi, di produktivitasnya juga sangat tinggi nih si Red Rose kayak gitu. Jadi cocok lah buat teman-teman yang mau menghiasi rumahnya dengan pekarangan ala-ala anggur ya, salah satunya ini Red Rose. Selain mudah berbuah, mudah dirawat, dan pertumbuhannya sangat pesat kayak gitu. Dan ini yang terakhir adalah anggur Autumn Crispy. Nah, jadi bisa dibilang dari si ini yang sudah saya jelas literasinya ya, kayak Alliadora sama Autumn Crispy, ini adalah anggur yang memang masuknya ke marketable kayak gitu, atau anggur yang memang memiliki kekuatan daya simpan yang luar biasa. Itu anggur yang mampu bersaing secara produksi komersial, atau anggur yang bisa bersaing di pasar buah penjualan kayak gitu. Karena kenapa? Ketahanannya, tahanan uji kelayakan setelah panen itu mampu bertahan lama kayak gitu. Autumn Crispy. Nah, Autumn Crispy ini anggur dari IFG. Nah, kalau buat tekstur ini dia bener-bener crunchy banget, bener-bener hampir tidak ada air, sama ini nih, hampir sama gitu. Nah, ini dua ini masuknya dense dia. Kalau ini dia berdua ini meaty. Nah, kalau ini dia apa ya, kayak bisa dibilang ya crunchy lah, crunchy kayak gitu. Dan langsung saja kita teks uji kadar Brix. Nah, ini sebenarnya bukan jadi patokan, karena kenapa? Karena memang ini belum ada yang ripening kecuali si Zuraflonok. Kalau Zuraflonok ini udah 2 hari lalu dia ripeningnya. Benar-benar ini. Jadi kita uji pertama-tama dari si Alliadora dulu. Alliadora. Ini benar-benar padat, ngelawan banget ini. Nih, tuh. Padat melawan. Apex. Bismillahirrahmanirrahim.
di sini 15, masih 15. Di sini masih 15, tapi memang sudah manis. Karena memang belum waktunya panen ya, masih 2 minggu lagi. Mungkin kalau sudah 2 minggu ke depan, saya sih yakin ini 20 aja udah pasti ada. Saya yakin. Terlebih kalau begitu dipotong kita simpan dulu gitu ya. Betul. Apalagi ini kan biji kita lihat tuh masih hijau, saudara-saudara. Ini doang. Nah, kita nolkan kembali. Oke, sudah kita nolkan kembali. Lalu kita coba si Bagong Partai. Oh ini ya, Bagong Partai, Babon Partai, si besar. Bonaparte kalau dari biji sudah coklat ini dia 18 kan, bener 18 karena memang sudah manis ya. Berapa tuh, Yan? Ini di sini dapat angkanya ya 18. 18. Betul. Berapa lama jadi? 18. 18 karena memang dari biji sudah coklat dan dari lidah saya sudah manis. Nah, terus kalau teman-teman nanya manisnya gimana? Yang saya pribadi manis banget. Ini si Babon Partai manis banget. Sudah besar, manis. Ini sebenarnya layak banget nih teman-teman nih kalau buat mau skala dekorasi rumah. Karena dia memang mainnya di subken. Berarti kalau di dataran tinggi bisa ngalahin MS yang lagi viral itu dong. Saya sih yakinnya seperti itu. Ini Jakarta loh yang panas banget. Ini sih bisa. Tuh lihat. Gede banget. Besar dan manis. Begitu. Dan kita belum tahu ya MS01 di dataran rendah atau kita di Jakarta itu size-nya seperti apa. Kalau ini sudah jelas di Jakarta size-nya sebesar ini. Nanti kita coba buahkan MS01 di dataran rendah atau di Jakarta. Oke, udah 0 lagi. Lalu kita coba sih Zuraf Klonok. Nah, ini dia dance nih dia nih. Dance itu dia crispy, renyah. Bukannya crunchy ya, tapi dia lebih ke renyah. Renyah banget loh. Bener-bener kering. Nah, renyah. Kalau teman-teman mau tahu teksturnya si Zuraf Klonok itu, teman-temannya tahu Taldun atau teman-teman tahu Basanti, ini sama. Dia dance. Oh, ini hampir 19. Benar seperti tebakan saya karena memang sudah ripening. Nah, hampir 19. Hampir 19 karena memang manis banget ini. 19. Lalu kita coba sih Retros. Ini Retros. Retros ini selain genjah, mudah banget berbuah, produktivitas tinggi, bener-bener produktivitas tinggi. Tekstur juga meaty dia apa ya? Dia berdaging ya. Ukuran berry. Ukuran berry juga ini masuknya size besar banget. Ini 11-12 sama Anuta. Kayak gitu. Di samping itu tadi ini ada muskatnya nih. Tuh. Nah, kalau bicara tekstur, dia hampir sama nih. Meaty nih dia nih. Nah, berdaging padat. Ini masih belum ripening nih, masih jauh ini. Masih jauh. Saya sih yakin kalau udah ripening juga manis. Biji masih hijau. Ini masih lama ini. Kita lihat, kan hampir 15, dia hampir 15, tapi ini cuma dapat manisnya doang.
Kalau saya makan secara pribadi, ini asamnya nggak ada. Kalau teman-teman bisa kesini, bisa cobain secara langsung. Ini benar-benar asamnya tidak ada, dan sudah ada aromanya masih Mulai tipis keluar, banget. mulai keluar. Karena memang mungkin masih Pematangan. mungkin 80 ASP juga belum kali ya Om Fajri ya. Udah. Oh udah 80 ASP. Dia benar-benar hampir matang. Oke, lanjut yang terakhir adalah Autumn Crispy. Nah, Autumn Crispy ini anggur yang memang di literasi dia sudah masuk lisensi adalah anggur marketable atau anggur produksi komersial, yang dimana memang anggur ini sudah masuk ke pasar-pasar produksi kayak gitu, yang sudah didistribusi ke beberapa negara. Memang anggur ini adalah anggur produksi. Nah, kalau bicara anggur marketable sudah pasti ya, daya simpannya ini, kemampuan daya simpan dan uji kelayakan setelah panennya itu benar-benar mampu bertahan lama kayak gitu, makanya disebut anggur marketable. Mungkin bisa dibilang ini dia ini 11-12 sama Red Globe, Mondrop, Autumn Crispy, Black Autumn kayak gitu, Thompson, Crimson. Dari berry belum ada yang pecah, Om. Dari berry juga iya. Belum ada yang pecah dari mulai berry set. Belum ada yang pecah dari mulai berry set. Mulus gitu. Karena memang anggur ini sejatinya anggur pasar banget. Skala produksi loh. Skala produksi. Nah, kalau bicara tekstur ini dia masuknya dense. Bener-bener seperti kalau teman-teman tahu dense itu seperti apa? Seperti Taldun, seperti Basanti, seperti Angelica. Nah, seperti ini juga kayak gitu. Dia bener-bener crispy. Bukannya crunchy ya. Kalau crunchy itu lebih ke garing. Kalau crispy ini renyah. Kalau bahasa kita tuh bilang pulen kayak gitu. Jadi berdaging padat sedikit air, pulen. Langsung aja kita coba. Tapi ini masih lama ya Om Fajri ya? Masih lama. Masih Masih hijau. lama. Coba lihat bijinya. Ada biji Masih kecil. hijau. Masih hijau dia bijinya. Oh, ini biji semu juga nih hitungannya nih. Ini mah kalau di GA sekali sih ya, saya Hilang. langsung seedless banget ini. Seedless ada-adanya. Gitu. Ini biji masih hijau. Bijinya, Om. Oh, bijinya ya. Masih hijau. Kita coba ya dari kadar teks Brixnya, kemanisannya. Kalau rasa rekomendasi, tapi kalau buat pemula ini hitungannya buat teman-teman yang sudah pro lah. Butuh tingkat kesabaran yang lebih itu. Betul. Ini hampir 14 ya, 13,5 lah. 13,5. Cuman rasanya Tapi kalau rasa ini dia benar-benar cuman manis tok ya, manis tok. Tidak ada asam sama sekali. Seperti yang saya jelaskan, kalau rata-rata pada anggur yang teksturnya itu dense atau dia crispy kayak gitu, seperti kayak Taldun, Basanti, itu dia meskipun biji masih hijau, tapi di atas 70 SP itu rasa asam itu pasti hilang. Cuman hanya dominan di manisnya saja. Rata-rata seperti itu, tekstur dense. Taldun, Basanti, Angelica, Japonok seperti itu. Berarti ini bisa dikatakan si Autumn Crispy ini masih baru setengah perjalanan ya? Masih, ini paling ya 70-an HSP ini saya yakin kalau lihat dari biji. Tapi Mungkin udah bisa ketemu dibilang angka Brix yang cukup ya? cukup. Meskipun ini tadi kita lihat dia berkisar di antara 13 sampai 14, tapi kalau bicara manis-manis, karena kenapa? Asamnya nggak ada kayak gitu. Asamnya nggak ada, jadi udah dibilang manis. Nah, mungkin ini buat lidah-lidah orang-orang Eropa kali ya. Kayak gitu. Dah. Oke, closing Om. Ini kagak ada bijinya yang saya Om. Nggak ada biji sama sekali. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Tapi ini bukan jadi patokan karena kenapa? Karena di sini masih repeningnya itu masih berbeda-beda ya. Ada yang 2 minggu, ada yang baru 70 SP, ada yang sudah repening seperti ini 2. Kayak gitu. Jadi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Arga Urban Farming, dan teman-teman bersama Om Saya Om Fian dan Om Fajri Asgrogreen, pemilik farmnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.